Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang ini saya berada di kota Surabaya. Jadi episode selanjutnya terkait DJI Mavic 3, DJI Mini 3 Pro. Jadi ini saya sudah bawa drone-nya teman-teman. Ini ada di bawah ya. Ini tak bawa pakai tas. Jadi saya akan coba terbang drone kecil ini di kota Surabaya, di mana lokasinya sama dengan yang saya pakai untuk ngetes Autel Nano Plus sama untuk ngetes DJI R2S kemarin. Ini tak siapkan dulu, nanti habis itu kita akan coba lihat untuk kekuatan sinyal terbang di kota Surabaya seperti apa ya. Saya di depannya Hotel Bumi Surabaya. Tak persiapan dulu. Sebelumnya saya informasikan ya teman-teman, sambil menunggu bootingnya drone ini. Jadi kalau kemarin tuh banyak yang membahas kekurangan ini sinyalnya jelek. Tapi selama saya pakai kemarin ya di Malang sama di Bromo, itu saya tidak mengalami beberapa kendala terkait sinyal karena memang lokasinya tidak banyak interferensi. Sekarang kita akan coba di kota yang kemarin itu Autel Nano Plus itu hanya bisa tembus sekitaran 550 meter, sedangkan untuk DJI R2S cuma tembus sekitaran 150 sampai 200-an meter ya, dengan ketinggian 40 meter. Sekarang kita akan coba tes di DJI Mini 3 Pro ini. Untuk fitur-fiturnya kemarin sudah kita coba di Bromo, jadi saya tidak mencoba fiturnya. Kali ini kita akan mencoba kekuatan sinyal saja. Nah teman-teman, sekarang ini kita coba terbang ya. Jadi kita berada di depannya Hotel Bumi Surabaya. Jadi ini berada di Jalan Basuki Rahmat Surabaya, tepatnya jalan mau menuju ke Tunjungan Plaza. Lokasi ini sama dengan lokasi yang saya coba untuk menerbangkan Autel Nano Plus sama DJI R2S. Tapi memang untuk lokasi saya nyoba Autel sama R2S itu di sebelahnya, setelahnya banner di atas itu ya, di jembatan penyeberangan. Sekarang kita akan coba terbang mengarah ke Jalan Basuki Rahmat yang mengarah ke Tunjungan. Kita akan coba berapa meter dia bisa terbangnya. Dengan posisi ini transmisi remote-nya itu terhalang oleh jembatan penyeberangan ini. Nanti kita akan coba di ketinggian sekitaran 40 sampai 50 meter. Sampai di sini untuk jarak 40 meter masih aman, teman-teman, karena kita terbangnya santai dan juga kita sambil menikmati pemandangan Surabaya ya. Untuk yang video besar itu kualitasnya 4K 30 fps. Untuk yang kecil sebelah kanan bawah itu adalah screen recordernya. Jadi teman-teman bisa melihat pergerakan sinyal sama pergerakan drone-nya, jarak dan ketinggian serta kecepatan ya. Sekarang kita sudah di jarak 125-an meter, sinyalnya sudah mulai putus-putus dan sekarang sudah weak ya, sinyalnya sudah weak di jarak sekitaran 150 meter dan ternyata sinyalnya sudah semakin turun. Jadi sudah terasa sendat-sendat di jarak sekitaran 180-190-an meter dan di 200 meter sinyalnya sudah mulai hilang. Ini kita coba lihat karena memang untuk posisi drone-nya itu memang terhalang oleh gedung. Jadi saya tidak berani neruskan, kita akan coba naikkan dan kita akan coba cari lokasi lain teman-teman. Nah, sana agak lapang untuk tempatnya, kita akan coba menuju ke arah sana ya. Yuk kita gas. Sinyalnya masih separuh, jadi belum naik. Ini nanti ketinggian akan saya naikkan di 100 sampai 120 meter. Karena di depan sana ada bangunan yang tinggi juga ya, kita harus melampaui bangunan yang tinggi. Untuk sinyal masih belum nambah. Nah, sekarang sudah mulai nambah. Untuk posisi drone-nya saya usahakan sejajar dengan arah remote-nya. Ini kita akan coba ke arah utara timur teman-teman, Serong ya, di ketinggian 60 meter, jarak hampir 300 meter itu sinyalnya nah sudah mulai kuning, nah, orange ya sekarang, naik turun. Drone apapun kalau misalkan terhalang gedung itu biasanya sinyalnya hilang atau weak teman-teman. Dan ini kebetulan saya usahakan tidak terhalang sinyal, tapi sekali lagi remote tadi terhalang jembatan penyeberangan. Jadi ini posisi remote agak saya naikkan. Nah ini di jarak 360-an meter, ketinggian 80 meter, sinyalnya sudah berkurang satu, naik satu, berkurang satu, tapi tidak sampai putus teman-teman. Ini saya akan teruskan terus.
melaju terus ya. Itu di depan sana itu ada jembatan Suramadu. Hasil kita di atasnya gedung ini di jarak 420 meter, sinyal masih 3 bar. Kita lanjutkan terus, santai saja ini sambil menikmati kota Surabaya teman-teman. Ini sinyal sudah mulai weak ya, di jarak hampir 500 meter ini sinyal sudah mulai weak. Weak itu lemah, jadi sudah orange, sudah mulai putus-putus ini untuk transmisi sinyalnya. Nah, weak sinyal adjust antena. Jadi ini sudah saya posisikan untuk antenanya ini di jarak 562 meter. Saya putar drone-nya, ternyata RC loss. Jadi sudah putus sinyal teman-teman. Ini tadi sudah saya setting untuk RTH-nya di ketinggian 120-an 5 meter lebih, karena saya takut kalau di 100 meter nanti lebih tinggi gedungnya dibanding drone-nya. Nah, ini sinyal masih putus dan saya gerakkan masih belum bisa. Kita nunggu untuk koneksi drone-nya atau nunggu sampai dia RTH. Ternyata dia masih ada kekuatan untuk nyambung ke remote teman-teman. Jadi dia belum otomatis RTH tapi masih nyambung ke remote. Dan untuk drone-nya saya tinggikan lagi karena biar nyantol teman-teman ya, biar nyantol ke remote-nya untuk sinyalnya, karena biar nggak terhalang oleh gedung. Nah ini ya teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah, dia disconnected, putus sinyal ke remote. Terus kemudian saya diem, terus nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi di jarak 562 meter dengan ketinggian 112 meter. Ini merah teman-teman ya. Ya panik nggak panik sih kalau kayak gini, tapi sticknya itu pasti langsung tak naikkan terus teman-teman. Ini di ketinggian 119 meter ya. Jadi untuk menghindari ketutup bangunan sih sebenarnya. Karena sinyalnya sudah bagus, jadi kita mulai kembali ke arah home ya, ke arah home dengan ketinggian yang sekitar 119 meter supaya tidak terhalang bangunan. Ini di jarak 400 meter sinyal juga masih lemah, masih 2 bar, tapi masih bisa jalan lancar. Untuk gambar juga masih lancar teman-teman. Kemarin saya juga coba di lokasi di Bromo, terus kemudian di Tol Malang Pandaan itu juga bisa sampai 1 kilo. Nah ini sekarang kita akan coba turun dulu, saya tunjukkan posisinya saya tuh seperti apa pas waktu nerbangkan. Dan ini teman-teman juga tahu ya, pokoknya ini kehalang jembatan penyeberangan. Mungkin kalau misalkan tidak ada jembatan penyeberangan itu tadi masih bisa lanjut lagi ya, mungkin teman-teman. Tapi ternyata di sini di jarak 560-an 2 meter ternyata sinyalnya sudah putus atau sudah loss ya. Luar biasa. Kalau dari segi gambar sih saya oke teman-teman ya, sangat recommended untuk dibeli. Kalau untuk traveling, jalan-jalan, terus kemudian untuk sekedar mengabadikan momen, foto-foto selfie, video potret, ini drone sangat recommended karena gampang untuk dibawa kemana-kemana. Nah ini saya juga belum kelihatan teman-teman, ternyata ketutup pohon juga ya dari sini ya. Itu saya di bawah, pojok kanan bawah itu sudah kelihatan. Sekarang saya tunjukkan posisi saya untuk menerbangkan drone ini tadi ya. Jadi saya berdiri di sini, tangannya agak ke atas sedikit. Nih saya lihatkan, nah seperti ini. Untuk posisi remote sinyal saya arahkan ke drone, benar-benar saya arahkan ke drone. Sekarang kita akan coba ya, saya ini ya menunjukkan remote-nya posisinya seperti ini. Habis ini saya akan putar balik ke arah selatan. Kita akan coba ke arah selatan, yang dimana arah selatan ini tidak banyak bangunan gede teman-teman. Bangunan gedenya hanya di sekitaran jarak sekitaran ini ya, 200-an meter lah ini ya, 100 sampai 200-an meter. Di sebelah kanan ini sama di sebelah kiri. Selebihnya itu hanya bangunan rendah, rumah-rumah biasa, nggak ada bangunan tinggi. Ini ya 130-an meter, kita naik nanti di ketinggian sekitar 100 sampai 120 meter. Ini di jarak 200-an meter sinyal sudah mulai separuh teman-teman ya, tapi tetap saya naikkan terus. Ini ketinggian 60 meter, jarak 300 meter, sinyal masih separuh, sudah ada peringatan sinyal lemah atau weak sinyal. Terus kemudian kita lanjut lagi sampai sinyalnya itu benar-benar weak dan 1 kilo. Ini sebenarnya tujuan saya untuk mencoba tes 1 kilo sih. Teman-teman bisa lihat ya, ini ya padat banget ya pemukimannya. Untuk Surabaya sendiri padat,
Walaupun posisi drone ini tidak di samping kanan kirinya gedung, tapi posisi remote itu diapit oleh gedung bertingkat teman-teman. Nah ini jarak di 640-an meter, sinyal tetap masih 2 bar, tapi belum ada peringatan weak sinyal ya, sinyal lemah. Ketinggian saya mentokkan di 118 sampai 120 ya ini ya, enggak usah lebih. Karena di 800 meter sinyal masih sama 2 bar. Kemudian di jarak, nah ini sudah ada peringatan ya, sinyal lemah untuk mengganti posisi antena. Jarak 900 meter sama, sinyal lemah. Dan kita sudah sampai di hampir di 1 km. Sekarang sudah menyentuh di 1 km ya. 1000 berapa ini? 1024 meter. Kita berhenti untuk kembali saja. Nah, setelah saya putar, posisi drone sudah menghadap ke saya ya, ini sebentar lagi menghadap ke saya. Ternyata patah-patah teman-teman. Jadi tampilan gambarnya, transmisi VTX-nya patah-patah dan menghadap ke saya. Ini sudah langsung saya kembalikan ya, dengan posisi ketinggian sama 120 meter. Jaraknya sudah mulai dekat. Ternyata dia sinyalnya tambah lemah. Jadi lebih bagus sinyal drone-nya pada saat pulang. Ini malah pada saat pergi. Ini malah sinyal loss teman-teman ya. RC loss, tapi masih bisa connect lagi. Terus kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, bisa dilihat teman ya, posisi saya menerbang itu benar-benar diapit gedung-gedung tinggi ya, gedung-gedung bertingkat. Nih, sinyal hilang lagi. Padahal tadi di sini pas berangkat itu masih belum hilang. Pas pulang ternyata hilang. Hilang muncul, hilang muncul, hilang muncul gitu teman-teman ya. Nah, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan beli drone ini ya ada minusnya. Minusnya nggak ada kipasnya, cepat panas baterainya, prosesor otomatis juga cepat panas. Tapi keuntungannya hasil gambarnya jernih, dia bisa potret, ringan, enteng. Terus dari mulai persiapan sampai dengan terbang itu tidak nyampe 1 menit, langsung cus. Buat teman-teman yang ngejar kecepatan, ini salah satu drone yang recommended. Cuma dari segi sinyal saya tekankan lagi, itu tergantung lokasi ya. Kalau teman-teman cuma rekreasi di tempat alam terbuka, terus kemudian di di kebun-kebun, ini sangat recommended, ini pasti sinyalnya bagus. Ini aja yang di kota Surabaya sinyalnya seperti ini. Tapi jangan dilakukan untuk mengitari gedung teman-teman ya. Saya yakin untuk mengitari gedung pasti sinyalnya putus. Drone apapun itu yang sekelas ya, drone apapun yang sekelasnya ini untuk mengitari gedung pasti putus. Saya coba Autel Nano aja sama aja kok, sinyalnya juga putus. DJI R2S sama, Mavic 2 Pro juga sama, ini sekarang Mini 3 Pro juga sama. Ini untuk posisi kembali sampai di sini nih sinyalnya tetap masih weak teman ya, masih lemah ini ya. Saya kurang tahu untuk posisi antenanya di drone-nya seperti apa. Ternyata lebih bagus yang arah pergi. Ini arah pulang loh, jarak 70 meter ini sudah lemah sinyal teman. Bukan lemah syahwat ya, tapi lemah sinyal. Ini sebentar lagi kita akan mendarat dan posisi saya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, posisi saya menerbangkan drone seperti ini. Ini sekarang kita sudah landing teman-teman. Jadi ini posisinya saya masih di tempat yang tadi ya, di depannya Hotel Bumi Surabaya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini tak matikan dulu ya, panas karena memang DJI Mini 3 Pro ini tidak ada kipasnya atau tidak ada fan-nya teman-teman. Jadi memang kalau menurut saya teman-teman ya, jadi tadi kita terbangnya itu ke arah sana, itu murni di sana tuh banyak gedung-gedung bertingkat ya, gedung-gedung tinggi, dan kita terhalang oleh itu banner itu ya, sama jembatan penyeberangan. Makanya tadi ketinggian saya tinggikan ke 120 meter. Ternyata jaraknya tadi berapa tadi ya, lupa saya, sekitar 500-an meter ya, 500-an meter, 600 meter itu sudah lost sinyal, putus. Terus kemudian tadi saya kembalikan ke sini di Hotel Bumi Surabaya dan kita terbang menuju ke arah sana teman-teman ya, lurus ke arah selatan. Jadi posisi remote-nya tadi saya ataskan, terus kemudian saya ginikan teman-teman, itu ke sana dan tidak ada halangan ya di sana. Lurus ke sana itu bisa tembus 1 kilo. Sinyalnya sudah low sih, sudah low, hampir merah. Terus kemudian ketika saya putar balik ke sini itu sinyalnya malah elek, malah jelek ya teman-teman. Jadi lebih bagus sinyal pergi daripada sinyal pulangnya. Jadi kesimpulannya, kalau kemarin banyak reviewer yang menganggap sinyalnya DJI Mini 3 Pro ini jelek, saya rasa itu tergantung lokasi teman-teman ya. Saya tidak memihak DJI atau tidak memihak siapapun. Ini berdasarkan pengalaman saya langsung ngetes di sini. Dan tadi teman-teman juga sudah lihat
hasil screen recordernya ya, untuk suasana terbang di sini. Tapi ini tadi terakhir saya terbang di atas ini teman-teman, bener-bener di atas ini. Saya ngambil gambar gedung itu ya, deket ini. Itu di atas ini dengan jarak mungkin 50 meter, ketinggian 100 meter. Itu sinyalnya juga lost teman ya, sinyalnya RC weak gitu ya. Hilang itu ketika ketutup bangunan ini, itu sudah hilang sinyalnya. Nah, jadi kesemuanya memang kekuatan sinyal itu tergantung lokasi, sama tergantung banyaknya interferensi atau gangguan dari lokasi setempat. Apalagi ini masih dual band, jadi belum tri-band. Wong saya terbang di sini pakai tri-bandnya Autel Nano Plus saja, di situ juga jarak 500 meter sudah hilang teman-teman. Jadi memang ya kalau menurut saya memang lebih bagusan tri-band, lebih bagusan tri-band dibanding dual band. Tapi dual bandnya ini pun juga lebih bagus. Mungkin nanti kalau sudah ada update firmware dari DJI Mini 3 Pro ini, karena ini baru rilis ya, itu mungkin power dari PTX-nya, power dari power dari pengeluaran sinyalnya, video transmissionnya ini bisa diperbesar. Kalau misalkan bisa diperbesar, itu saya yakin nanti jarak kontrolnya akan lebih bagus. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya langsung, tes langsung di kota Surabaya. Kekuatan sinyal dari DJI Mini 3 Pro ini seperti ini. Teman-teman bisa menilai sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.